Halo semuanya, selamat sore. Sore, Kak. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar materi? Geografi. Gimana sekolahnya? Bosen. Aman, Kak. Capek-capek KMLS, Kak. Tenang aja, nanti kan bakal tenang. Iya. Kalian bakal di masa-masa SMA. Hari ini kita belajar yang namanya geografi. Kira-kira ada yang tahu nggak materi apa nih yang mau dibawa sama Kak Safira? Belum tahu, Kak. Nah, tahu nggak air hujan itu dari mana? Dari langit. Ayo tahu. Dari langit turun ke tanah. Jadi lah dia cadangan air di bumi. Hari ini kita bakal belajar yang namanya materi siklus hidrologi. Dalam nanti aja. Adapun tujuan pembelajaran yaitu apa itu siklus hidrologi? Yang kedua tujuan pembelajarannya yaitu bagaimana tahapan siklus hidrologi terjadi. Kemudian yang ketiga adalah manfaat dari mempelajari siklus hidrologi. Yang pertama dulu kita membagi kata siklus hidrologi. Nah, apa itu dia siklus? Ada yang tahu siklus di sini apa artinya? Nah, siklus. Kalau di biologi ada namanya siklus. Siklus hidup suatu tumbuhan atau suatu hewan. Nah, di geografi kita juga belajar tentang siklus. Nah, kalau siklus berarti dia tahapan. Siklus yaitu tahapan yang terjadi secara terus-menerus menuju ke tahap kembali ke tahap awal. Jadi siklus itu dia nggak berhenti, dia
berputar terus dari awal, tengah, akhir, balik lagi. Itulah yang namanya siklus. Nah, kemudian kata yang kedua yaitu hidrologi. Hidrologi berarti adalah ilmu yang mempelajari persebaran air di permukaan bumi siklusnya. Nah, berarti dapat disimpulkan adalah siklus hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari persebaran air di permukaan bumi, termasuk salah satunya siklus dari si hidrologi, siklus air. Siklus hidrologi atau yang disebut dengan siklus air. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut lagi. Letak gambar-gambar di papan tulis, nggak apa-apa ya. Iya, Kak. Kira-kira mau buat apa ini? Ada yang tahu atau mau buat apa? Buat pemandangan. Nggak ya, kita nggak lagi di pasang Dina. Nah, ini dia ilustrasi dari siklus hidrologi. Ya, diawali dari yang namanya turun hujan di daerah mana aja boleh, misalnya di ini kita buat ambil contoh dari daerah dataran tinggi pegunungan. Nah, bahasa ilmiah dari hujan itu adalah namanya presipitasi, air yang jatuh dari langit. Dari hujan kemudian air hujan ada yang diserap oleh tumbuhan, ya kan? Terus ada yang diserap ke dalam tanah, namanya infiltrasi. Kemudian air yang tidak tertampung oleh dalam tanah atau tanaman, dia mengalir di permukaan, namanya runoff, aliran permukaan. Kemudian aliran air permukaan ini kembali dia ke badan air. Badan air itu apa aja? Badan air itu ada yang namanya danau, sungai, itu yang dimaksud dengan badan air. Kemudian ada juga sebagian yang kembali ke
laut. Nah, kemudian air yang tertampung di badan air dan tertampung di dalam tanah dan tumbuhan kemudian naik lagi karena pemanasan sinar matahari ke awan, namanya evaporasi. Evaporasi itu penguapan dari badan air. Sedangkan transpirasi dia yang dari tumbuhan. Sedangkan ada lagi yang namanya gabungan evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini dia gabungan antara penguapan yang oleh permukaan badan air dan dari tumbuhan. Dari tumbuhan itu dari mana dia menguapnya? Dari yang namanya stomata, bentuk daun. Nah, karena dipanaskan oleh matahari, naik dia ke awan, membentuk titik-titik kecil di air, dan dia menjadi padat, namanya kondensasi. Kemudian awan yang telah terbentuk yang membawa butiran-butiran air dibawa ke dataran tinggi, kemudian jatuh menjadi hujan, namanya presipitasi. Itulah siklus hidrologi. Nah, di sini di tiap mata pelajaran, di tiap pelajaran pasti ada dia istilah-istilah yang nggak dikenal sama pelajaran lain, beda itu. Misalnya kayak tadi siklus itu kan beda, siklus yang ada di dalam geografi khususnya di hidrologi dengan siklus yang ada di biologi, siklus makhluk hidup, siklus tumbuh makhluk hidup. Nah, istilah-istilah yang ada di siklus hidrologi yaitu yang pertama ada yang namanya presipitasi. Yaitu air yang turun dari langit sebagai hujan. Nah, hujan itu bahasa awamnya, hujan. Nah, sedangkan bahasa ilmiahnya itu namanya presipitasi. Kemudian yang kedua ada yang namanya infiltrasi. Nah, di infiltrasi juga di bagian geografi hidrologi itu artinya kembalinya air diserap oleh tumbuhan dan tanah. Nah, kalau di sejarah infiltrasi artinya penyusupan misalnya penyusupan ideologi. Nah, ideologi disusupi. Kemudian ketiga ada yang namanya run-off. Run-off sendiri artinya aliran permukaan. Khusus di bagian hidrologi, runoff itu kembali
penguapan air dari badan air. Contohnya danau, sungai, mata air. Kemudian ada yang namanya kamus istilahnya yaitu transpirasi. Yaitu penguapan air dari tumbuhan. Dari mana tumbuhan menguapnya air menguap? Dari bagian stomata, bagian mulut daun atau stomata. Nah, ini istilah biologi. Kemudian ada gabungan yang dari evaporasi dengan transpirasi, namanya evapotranspirasi, yaitu penguapan air dari tumbuhan dan badan air. Nah, setelah menguap, kemudian dia membentuk butiran-butiran kecil di awan, namanya kondensasi. Apa itu kondensasi? Nah, IPA juga kan kondensasi ada. Nah, kondensasi itu pemadatan air menjadi butiran air karena mengalami pendinginan. Nah, setelah kondensasi dia akan membawa kembali ke presipitasi, yaitu sebagai air. Siklus hidrologi itu ada banyak, bukan banyak sih, ada beberapa macam. Yang pertama, siklus pendek. Nah, siklus pendek itu dia tahapannya lebih sedikit. Bisa kita buat ilustrasi lagi. Ini air ya. Kemudian ada matahari menyinari, terjadilah penguapan, kemudian terbentuklah awan yang mengandung butiran-butiran air, kemudian terjadi hujan. Nah, yang terjadi penguapannya hanya dari evaporasi dari badan air. Nah, tahu nggak di mana siklus pendek ini biasanya terjadi? Biasanya siklus pendek terjadi hanya di laut.
di situ kita masuk lagi yang namanya siklus panjang. Siklus panjang, siklus menengah. Siklus menengah berarti nggak terlalu singkat siklusnya dan juga nggak terlalu pendek. Nah, siklus menengah itu dia dibawa ke daratan. Siklus menengah dia biasanya terjadi hujan di dataran tinggi, kemudian air hujan itu masuk ke dalam diserap oleh tanah dan diserap oleh tumbuhan. Nah, air yang tidak diserap oleh tanah maupun tumbuhan akan mengalir kembali ke badan air. Namanya dia runoff. Kemudian dari runoff nanti bakal naik lagi ke awan. Terjadi karena pemanasan air, penguapan, kemudian membentuk awan, dan di awan itu terjadi pemadatan titik-titik air. Nah, setelah titik-titik air ini semakin berat, kemudian berhembus angin menuju dataran tinggi, kemudian jatuhlah air hujan di dataran tinggi. Nah, biasanya terjadi di mana? Kira-kira ada yang tahu siklus menengah ini terjadi di mana? Nah, biasanya terjadi di daerah tropis. Tahu daerah tropis itu di mana? Daerah tropis itu daerah yang memiliki lintang globe. Nah, Indonesia termasuk karena dia dari 0 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang utara. Itu juga di lintang selatannya. Nah, kalau nggak termasuk di lintang 0 sampai 23,5 itu berarti dia bukan tropis. Kemudian kita masuk ke siklus yang paling panjang, yaitu siklus panjang. Nah, siklus panjang ini dia lebih panjang dari siklus pendek dan siklus menengah. Di siklus panjang ini dia air yang mengalami penguapan naik menjadi awan yang mengandung
butiran-butiran air kecil, kemudian dia kondensasi. Nah, dari kondensasi itu kemudian dia menuju ke dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi ini nggak langsung jadi hujan, tapi dia turun dalam bentuk apa yang putih-putih, turun dari langit, salju. Nah, dari salju itu untuk menjadi air kan, salju kan padat kan, air dalam bentuk padat. Nah, dia harus mencair dulu, meleleh. Nah, barulah dia meresap ke air itu ke tumbuhan dan masuk ke dalam tanah, infiltrasi. Nah, sebagian yang infiltrasi ini masuk ke celah-celah batuan. Dinamakan perkolasi. Inilah nanti yang menjadi sumber mata air di dalam tanah. Nah, kemudian yang tidak diserap menjadi runoff, kembali ke badan air. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, di mana siklus panjang ini terjadi biasanya? Nah, biasanya terjadi di wilayah subtropis. Di mana wilayah subtropis? Apa ciri-cirinya? Nah, dia subtropis itu salah satu cirinya adalah memiliki 4 musim. Nah, 4 musimnya ini musim apa? Bukan musim durian, musim mangga, musim rambutan ya. 4 musimnya itu adalah musim panas. Kemudian ada yang namanya musim gugur. Kalau musim hujan mah kita Indonesia. Musim salju. Kemudian ada yang namanya musim dingin. Kemudian baru yang namanya musim semi. Saat dimana semua tumbuhan kembali mekar, kembali hidup, melanjutkan fotosintesisnya. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu siklus hidrologi. Siklus hidrologi berarti tahapan terbentuknya daur air. Yang kedua, siklus hidrologi terbagi menjadi 3 bagian. Nah, pertama ada yang namanya siklus pendek.
namanya istilah, ada siklus hidrologi. Ada yang namanya presipitasi, infiltrasi, runoff, evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan kondensasi. Kemudian yang keempat adalah manfaat dari mempelajari siklus hidrologi agar bijak air. Melestarikan dan bijak air. Kemudian menekankan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut setelah mempelajari ini ada beberapa kuis pertanyaan. Yang pertama, siklus mana yang hanya terjadi di laut? Kemudian bagaimana tahapan siklus menengah? Mau nanya boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi pada siklus evaporasi itu gimana ya kak? Itu kan penguapan air dari badan air yang di danau, sungai, air itu maksudnya terjadi apa? Nah,
kan menguap dari si badan air itu, dari danau, sungai, mata air, pokoknya yang evaporasi itu berasal dari badan air. Sedangkan transpirasi itu yang menguap dari si tumbuhan. Berarti itu penguapan terjadinya hujan atau dia menguap untuk dibawa menjadi kondensasi, untuk menjadi awan, butiran-butiran air. Berarti proses kondensasi itu terbentuknya dari yang evaporasi dan transpirasi ya? Iya benar. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, itu maksudnya bija air itu apa ya? Bija air ya, kita memanfaatkan air itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan nanti ngidupin ngidupin pompa air, lupa matikan, udah berapa air yang terbuang. Sedangkan di bagian wilayah lain di bumi kekeringan air. Nah, kalau sekarang kita ini lagi masuk musim-musim yang namanya musim ember. Nah, kita kemungkinan terdampak oleh La Nina. Itu kayak runoff, aliran permukaan khusus BAD. BAD itu maksudnya apa, Kak? Maksudnya bagian hidrologi itu runoff itu kembali ke badan air gitu. Nah, kalau runoff di bagian geografi yang lain kayak di bagian batuan, di bagian sedimentasi. Nah, runoff itu aliran permukaan air yang mengikis batuan. Nah, kemudian terbawa ke tempat lain, terus terendapkan. Itulah dia tersedimentasi. Ada yang lagi mau bertanya? Oke, kita tutup saja hari ini. Terima kasih atas waktunya dan bye-bye. Nah, kita masuk ke materi terakhir. Manfaat. Apa manfaat dari mempelajari siklus hidrologi? Manfaatnya yaitu menjaga kelestarian air. Nah, jadinya kita tahu nih gimana terbentuknya air, ya kan? Jadi kita nggak menyia-nyiakan air yang ada. Kayak misalnya mentang-mentang hujan ya air kita buang-buang ya kan, walaupun memang hujan ya airnya banyak gitu. Nah, itu musim kering, musim kemarau kesusahan air di tanah juga berkurang air sumbernya. Kemudian bisa jadi pembangkit listrik, tenaga apa? Pembangkit listrik tenaga air. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau gitu silahkan dipelajari nanti, diulang-ulang, dan kamu mau mengulangi materi biar lebih paham. Nah, belajar nih. Siklus hidrologi
sebagai pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut listrik. Nah, kita setelah mempelajari ini ada beberapa kuis. Yang pertama, siklus mana yang hanya terjadi di laut? Kemudian bagaimana tahapan siklus menengah? Mau nanya boleh nggak? Boleh, silakan. Terjadi pada siklus evaporasi itu gimana ya kak? Itu kan penguapan air dari badan air yang di danau, sungai. Nah, air itu maksudnya terjadi apa? Nah, airnya menguap dari si badan air itu, dari danau, sungai, mata air. Pokoknya yang evaporasi itu berasal dari badan air. Sedangkan transpirasi itu yang menguap dari si tumbuhan. Berarti itu penguapannya terjadinya hujan atau Dia menguap untuk dibawa menjadi kondensasi, untuk menjadi awan, butiran-butiran air. berarti proses kondensasi itu terbentuknya dari yang evaporasi dan transpirasi ya kak? Iya, benar. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah itu maksudnya bija air itu apa ya kak? Bija air ya, kita memanfaatkan air itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan nanti ngidupin ngidupin pompa air, lupa matikan, udah berapa air yang terbuang. Sedangkan di bagian wilayah lain di bumi kekeringan air. Nah, kalau sekarang kita ini lagi masuk musim-musim yang namanya musim ember. Nah, kita kemungkinan terdampak oleh La Nina. Itu kak yang runoff aliran permukaan khusus BAD. BAD itu maksudnya apa kak? Maksudnya bagian Bagian hidrologi itu runoff itu kembali ke badan air gitu. Nah, kalau runoff di bagian geografi yang lain kayak di bagian batuan, di bagian sedimentasi. Nah, runoff itu aliran permukaan air yang mengikis batuan. Nah, kemudian terbawa ke tempat lain, terus terendapkan. Itulah dia tersedimentasi. Ada yang lagi mau bertanya? Oke, kita tutup saja
saja hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dan bye-bye. Bye-bye, Kak. Kan dia bawa